Oke, semuanya teman-teman di sini, mari kita mulai dengan merenung. Merenungi sesuatu hal yang basic, sesuatu hal yang mendasar. Nah, teman-teman di sini, kita merenung soal apa sih? Kita merenung soal realitas, soal batin, soal apa sebenarnya batin, siapa sebenarnya diri yang sebenar-benarnya diri. Nah, mari kita mulai dengan sadar, kita mau menutup mata boleh, mau buka mata boleh, mana yang paling nyaman. Terus di sini bersama-sama dengan semua sahabat di sini kita merenung gini. Pertama-tama adalah saya bisa melihat, mendengar dan merasakan pengalaman ini. Betul atau tidak ya? Ya, saya akan menggunakan kata-kata betul atau tidak. Nah, kata-kata betul atau tidak ini memancing kita untuk merenungi betul atau tidak. Saya bisa melihat, mendengar dan merasakan semua pengalaman. Oh iya benar ya, benar. Ini ada satu penglihatan, ada satu pendengaran, ada satu perasaan. Betul ya, benar juga ya. Nah sekarang kita merenungi. Sebenarnya apakah saya ini hanya yang terlihat dan terdengar yang terasa ini? Apakah saya hanya semua yang bisa saya lihat? Apakah saya hanyalah meja? Apakah saya hanyalah kursi? Tentu tidak ya, itu orang juga ngerti gitu. Oh, saya tidak bukan hanya meja, saya bukan hanya kursi. Kalau kita tanya orang di jalan, apakah kamu meja, bro? Apakah kamu kursi? Oh, enggak sih, enggak. Soalnya kursi berubah. Kursi itu terkondisi, kursi itu bisa dibentuk-bentuk gitu ya. Berarti saya bukan hanya meja, saya bukan hanya kursi, saya bukan hanya lampu, saya bukan hanya lemari. Oh iya, betul juga ya. Kemudian sekarang kita renungi yuk. Apakah saya adalah hanya tubuh saja? Kita rasain yuk, seperti di sesi-sesi kita yang lain, tubuh ini bergerak. Betul atau tidak? Ayo kita sekarang merenung bersama-sama. Ini saya agak pakai cara anak TK ya. Ayo betul atau tidak? Tidak usah menjawab di manapun, tapi dalam hati aja. Betul atau tidak? Betul, betul. Oh, iya. Saya bukan hanya tubuh saja yang bergerak, karena tubuh ini bisa dirasain. Tubuh ini bisa dikenali bahwa dia gerak. Oh iya, matanya berkedip ya. Berarti saya bukan hanya tubuh saja. Pipinya bisa digoyang-goyang. Oke, sekarang kita tepuk-tepuk sedikit ya. Sedikit pakai cara ala anak kecil ya. Kita tepuk-tepuk. Yang sakit ini saya atau tubuh? Kalau kita cubit-cubit gitu ya, pipi kita yang sakit itu sebenarnya tubuh ya. Dan saya tidak hanya tubuh itu, tapi tubuh itu seperti kayak lautan sensasi gitu. Lautan persepsi, sensasi. Betul atau tidak nih kata Kak Andreas ini ya, bahwa oh iya semuanya ini seperti lautan sensasi. Tubuh terasa. Ada terasa yang dikasih nama sakit, ada terasa yang dikasih nama enak gitu. Dan itu subjektif ya. Kadang-kadang dipijet-pijet di tempat pijet rasanya enak, atau kadang kena terik matahari rasanya sakit, tapi kena panas di sauna kita bilangnya enak. Itu tapi semua adalah lautan sensasi dan persepsi. Oh iya benar. Saya bukan hanya tubuh ya. Tubuh ini soalnya bergerak-gerak. Ada detak jantung. Yang sebenarnya semuanya ini berasal dari berbagai sebab yang telah lampau ya. Ada ayah ibu, kakek nenek, buyut moyang. Kalau nggak ada ayah dan ibu tidak ada tubuh ini. Kalau tidak ada makanan seperti padi, nasi, tempe, tahu, tidak ada tubuh ini. Tubuh ini merupakan keberlanjutan dari semuanya. Nah, sekarang kita tidak hanya maskulin ya, kita rasain pakai hati yuk, kita rasain pakai hati.
Tubuh ini bergerak, tubuh ini bergerak. Tubuh ini berasal dari berbagai keberlanjutan yang telah lampau. Tubuh ini bergerak dan berasal dari berbagai keberlanjutan. Dari ayah, ibu, buyut, moyang, kumpulan nasi yang telah kita makan, ada nasi goreng, kumpulan tahu, tempe, mungkin ada yang makan ayam, mungkin ada yang minum es teh. Es teh juga berasal dari daun teh, dari tanah, matahari, semua. Kalau nggak ada matahari, nggak ada daun teh. Kalau nggak ada daun teh, nggak ada teh. Kalau nggak ada teh, nggak ada es teh. Jadi semua ini adalah keberlanjutan. Tapi kita bisa melihat bahwa semuanya ini bergerak gitu. Kemudian sekarang kita yuk lihat lihat lagi, bener juga ya gitu loh. Santai aja, nggak usah menggenggam. Tapi santai, bener juga sih. Emang gitu ya. Jangan capek-capek, kita relax. Oh iya, bener juga. Kemudian sekarang kita rasain, kita bukan hanya nama kita. Karena nama itu bisa diganti gitu loh. KTP, administrasi, akte lahir. Kita bisa punya nama tambahan, ya, bisa punya nama tambahan. Kita bisa membuat nama. Berarti kita bukan hanya nama. Meskipun ada asosiasi. Begitu nama itu dipanggil, langsung kita merasa terpanggil gitu. Tapi kita bukan hanya nama. Kita bukan hanya peran-peran sosial. Karena begitu peran sosial ini sebenarnya berganti-ganti. Suami ada karena ada istri. Mamah ada karena ada anak. Anak dan mamah saling bergantung. Jadi semua ini peran-peran yang muncul gitu loh. Oh, begitu anak lahir jadi mama, jadi papa. Kita bukan hanya peran sosial. Begitu kita dilantik jadi ketua RT ya jadi ketua RT. Ya, jadi kita bukan hanya tubuh. Coba yuk kita rasain lagi yuk, kita bukan hanya tubuh, kita bukan hanya nama, kita bukan hanya peran sosial. Ya, jelas banget ya. Jelas ya, step by step ya. Eh, Terutama teman-teman yang sangat ahli di ilmu-ilmu yang feminim, ini sangat melengkapi teman-teman, sangat melengkapi ilmunya teman-teman juga ilmu ini. Oke, kita rasain pakai hati. Saya bukan hanya tubuh, saya bukan hanya nama, saya bukan hanya peran sosial, semuanya bergerak-bergerak sesuai kondisi. Semua bergerak-bergerak sesuai kondisi. Oke, kemudian sekarang kita rasain di pikiran kita nih, ada pikiran yang loncat-loncat, ya. Jangan bayangkan apel, jangan bayangkan jeruk, jangan bayangkan melon. Nah, ini ada pikiran yang berubah-berubah seperti saluran TV. Yang kadang kita bisa ketarik ke tubuh. Aduh sakit. Kita bisa ketarik ke nama begitu kita dipanggil. Kita bisa ketarik ke peran sosial. Kita bisa ketarik ke arah pikiran. Mimpi-mimpi kita hanyut. Nggak apa-apa, kita sadar, oh iya, pikiran bisa loncat-loncat ya. Bener juga ya. Pikiran bisa loncat-loncat ya. Iya, iya, iya. Iya, 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 ada pikiran. Kemudian pikirannya pagi hari sama pikiran sore hari bisa beda loh. Pagi kita mikirin lapis legit, sore kita mikirin tabungan, siang kita mikirin rumah. Jadi, wah pikiran bisa ganti-ganti ya. Berarti saya bukan hanya pikiran gitu. Saya bukan hanya pikiran. Betul, betul sekali. Kita rasain, betul memang seperti itu. Kemudian kita rasain juga saya bukan hanya perasaan. Perasaan sensasi juga ganti-ganti. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore, malam. Ganti-ganti. Hari Senin sama hari Kamis sama Sabtu juga lain.
Hari Senin begitu mulai kerja, hari Jumat begitu selesai kerja lain. Lain, ada pergeseran, pergeseran yang berbeda-beda. Kemudian saya bukan hanya perhatian. Perhatian ini dalam satu kali ngomong gini aja pasti perhatiannya loncat-loncat. Perhatiannya kan ketarik ke pikiran, perhatian ketarik ke tubuh, perhatian ketarik ke nama, perhatian ketarik ke peran sosial. Nah itu loh, perhatian itu namanya kan atensi, attention, berasal dari kata attendere. Artinya kita mengattend, kita seperti apa ya, ketarik, to scratch. Jadi attendere itu berasal dari bahasa Latin, artinya ketarik, ketarik. Perhatian kita ketarik ke nama, perhatian kita ketarik ke tubuh, perhatian kita ketarik ke pikiran, perasaan, dan seperti hanyut ke situ. Kita juga bukan perhatian kita. Oke, dan semuanya ini adalah terkondisi oleh berbagai sebab, oleh berbagai kondisi. Kita yang lagi mabuk, lagi ngantuk, perhatian, tubuh, perasaan semua bisa berubah. Ya, kita betul nggak itu? Betul ya. Coba dalam dalam hati kita tanya, betul nggak itu? Kalau saya sih saya rasakan ya betul. Perhatian berubah-berubah, ketarik ke sana ke sini, perasaan berubah, pikiran berubah, tubuh juga sensasinya berganti-ganti, terkondisi. Yes, yes, yes. Ini bukan berarti kita menolak semua. Enggak. Kita anggap mereka semua adalah saudara dan saudari kita. Ayo kita doain yuk buat mereka yuk. Buat semua energi, buat semua perhatian, buat semua pikiran, buat semua perasaan. Tentu kita pas mendoakan ya pakai pikiran, pakai perasaan, tapi dengan sadar. Kita dengan sadar kita menggunakan pikiran, menggunakan perasaan, menggoyangkan tubuh. Ayo kita doakan semua saudara dan saudari kita, yuk. Saudara dan saudariku, saudariku, para perasaan. Marah, sedih, takut, semuanya. Saudaraku, pikiran. Saudariku, tubuh. Saudaraku, perhatian. Semuanya lah. Pikiran, perasaan, perhatian, semua. Semua ini saudara dan saudariku. Terima kasih buat semuanya telah kerja sama. Termasuk untuk berdoa ini aja engkau semua bekerja sama. Terima kasih ya semuanya sudah kerja sama. Wah, senang banget bisa di kehidupan ini mewujud jadi semua ini bareng saudara-saudariku semua. Saudara-saudariku semua, makasih, makasih buat semuanya pokoknya. Makasih, thank you, thank you buat semua. Ya, dan kita berserah, kita beristirahat, kita rasakan, kita doakan semua. Makasih buat semua, semuanya saudara dan saudariku. Tubuh, pikiran, perasaan, sensasi, persepsi semuanya. Kita bilang aja makasih, makasih, makasih. Makasih ya, maaf kalau ada kurang-kurang. Maaf kalau ada kurang-kurang, sorry ya. Kita udah berusaha yang terbaik. Kita udah kerja sama bareng-bareng. Maaf ya. Pokoknya makasih semuanya. Makasih. Thank you loh udah jadi membentuk karakter ini. Yang namanya Andreas, yang namanya Reza, yang namanya Diana, yang namanya Alice. Semuanya. Yang namanya Agus. Semua sudah terbentuk nih. Makasih semua. Makasih. Makasih semua. Makasih semuanya ya. Makasih. Nah, tapi meski kita sangat mengasihi dan kita menggunakan semua karakter ini, tapi kita coba lihat lagi yuk. Yang paling inti itu apa? Yuk, kita lihat lagi yuk. Kita bukan hanya tubuh, kita bukan hanya perhatian, kita bukan hanya perasaan, kita bukan hanya persepsi, sensasi. Kalau istilah kerennya,
Ini namanya adalah dan semuanya ini bergetar, berubah, saling terhubung. Ini istilahnya namanya Vaibhasika Sautantrika. Vaibhasika dan Sautantrika. Kita sekarang mau coba lihat lebih jauh lagi, yaitu ke arah namanya Citra Matra. Citra Matra itu apa? Bahwa semua saudara-saudari kita ini munculnya di dalam pengalaman batin. Ya, yuk kita lihat yuk, seru banget ini. Jadi kita kan tadi sudah lihat bahwa semuanya adalah saudara-saudari kita yang saling tersambung tadi, yang sebenarnya ada kaitannya dengan ayah, ibu, kakek, nenek, buyut, moyang, semuanya. Dan sekarang kita lihat bahwa semuanya ini merupakan dialami dengan batin atau kesadaran. Nah, ayo kita lihat yuk. Coba semuanya. Ini, saya ada suara Andreas atau suara jentikan jari. Ini sudah mulai aneh ya, teman-teman ya. Kita lihat, apakah suara jentikan jari atau suara Andreas ini di luar dari batin, teman-teman? Di luar dari kesadaran, teman-teman. Nih, ada suara, ada suara. Apakah suara ini di luar dari batin? Apakah suara ini di luar dari kesadaran? Sebenarnya kan dia memang di luar tubuh. Tubuh kita memang seolah-olah ada terpisah. Yang Andreas di sini, yang Reza di sana. Tapi semua suara ini tertampil dalam suatu kualitas batin. Kualitas kesadaran. Yuk, bener nggak? Betul loh, betul loh. Betul, betul loh. Detak jantung yang katanya di dalam, sama suara jentikan jari dan suara orang di luar, itu sebenarnya semua adalah muncul dari batin. Semua adalah kualitas batin. Kita nggak usah membedakan ini dalam, ini luar, tapi semua adalah batin. Yuk kita rasain yuk, ini bagus banget yuk. Semua adalah batin. Untuk menjadi pengalaman, semua adalah batin. Saya tidak bilang bahwa semua adalah otak ya. Oh, semua adalah otak. Atau semua adalah uh, Andreas itu berada dalam otak, teman-teman. Ya, untuk mengalami semuanya harus melalui otak. Gitu kali ya bahasanya. Untuk mengalami semuanya harus melalui otak. Tapi saya bahkan nggak ngomong soal itu. Ya, tapi saya ngomong pengalaman langsung ini loh. Pengalaman langsung ini adalah pengalaman batin. Langsung aja kita sekarang suara Andreas atau apapun ya, ini semua dialami, semua suara adalah batin. Nah, itu namanya citra matra. Jadi sekarang kita kan melihat kan bahwa tadi di tahap pertama, oh iya, saya bukan hanya pikiran, saya bukan hanya tubuh, saya bukan hanya sensasi persepsi. Sekarang semuanya ini muncul di batin, muncul dalam kesadaran. Oke, di sini semua clear ya, clear ya, clear ya, clear ya. Satu, bareng-bareng yuk kita katakan dalam hati yuk. Semua saudara-saudari, pikiran, perasaan, tubuh, sensasi, persepsi, semua teralami. Teralami, oke? Dan dua, semua teralami dalam batin. Semua teralami dalam kesadaran. Oke, ini sudah sampai poin dua, oke? Nah, sekarang poin tiga, teman-teman perhatikan. Relax dulu, relax dulu. Nggak usah tegang, santai aja. Kita mau cek. Tadi semuanya adalah teralami, dan semua teralami sebagai batin. Sekarang kita cek, esensi batin itu bisakah kita cari warnanya? Bisakah kita cari bentuknya? Bisakah kita cari batin sendiri itu apakah punya bentuk? Tadi kan secara pengalaman luar nggak ada yang bisa digenggam kan teman-teman. Semua bergerak, semua terkondisi, semua lewat-lewat, semua seperti fata morgana. Nah sekarang setelah semua pengalaman itu tidak bisa kita genggam, sekarang kita cek yang mengalami ini bisa digenggam juga enggak? Batin ini bisa digenggam enggak?
Yuk kita cek yuk. Tadinya kita kan keluar ya. Sekarang kita cek yuk ke dalam yuk, ke subjek yuk yang mengalami yuk. Kalau buat yang tahu bahasa Inggris tuh the thinker, the feeler, the experiencer, ya, the doer, thinker, experiencer, yang mengalami, yang berpikir, yang merasa, si perasa, si pemikir. Yuk cek yuk, apakah ada ukurannya ya? Kita cek yuk. Kita cek seperti ini, saya hitung 5 4 3 2 1, nanti kita membalik gitu kayak cek gitu. Apakah ada ukurannya ya gitu. Yuk. 5 4 3 2 1, cek. Apakah ada ukurannya si batin ini? Apakah bisa digenggam? Atau tidak bisa digenggam ya? Kayak nggak ada gitu ya? Kayak nggak ada ukurannya ya? Kayak nggak ada bentuknya ya? Kok kayak nggak ada substansinya ya? Tapi dibilang tidak ada kok kita sadar. Tapi kesadaran itu sendiri kok nggak bisa digenggam. Nah, itulah. Coba kita cek lagi yuk. Di manakah kesadaran? Di manakah kesadaran? Cek yuk. Kok di saya nggak bisa digenggam ya? Tapi sadar, ada kesadaran. Bahkan bukan saya sadar. Karena tidak ada lagi konsep saya, hanya sadar aja. Hanya sadar aja. Hanya sadar aja. Jadi cek yuk, apakah ada ukurannya sih kesadaran ini? Kok kayak nggak ada ya? Apakah ada warnanya? Apakah ada ukurannya? Apakah dia pernah lahir? Apakah dia pernah mati? Pengalaman itu kalau ditanyain semua kayak nggak ada jawabannya gitu loh. Kayak nggak ada. Kosong, kosong. Kosong tuh kayak nggak bisa digenggam. Tapi kan sadar, tapi kita sadar. Ya udah, sekarang jangan terlalu pusing, kita berserah lagi. Udah berserah. Di saat kita berserah, kita menjadi kesadaran itu. Kita tidak bisa mencari kesadaran itu, tapi kita bisa menjadi kesadaran itu. Oke, saya ulangi. Kita tidak bisa mencari kesadaran itu. Kalau dicari, kita kayak menggenggam langit. Tidak ada yang kita genggam. Tidak bisa kita genggam. Tapi kita berserah. Ketika kita berserah, kita menjadi kesadaran itu. Nah, kita cek lagi yuk. Cek lagi apakah kesadaran bisa digenggam, apakah kesadaran bisa apa? eh, bisa digenggam ya. Ini perenungan seperti ini sebenarnya tidak bagus untuk uh, masuk di tengah. Nanti buat yang masuk di tengah, kita nanti ada rekamannya, jadi mungkin bisa mendengarkan dari depan. Karena ini perenungan yang sangat bertahap. Tapi nggak apa-apa, nanti ada rekamannya, kita bisa dengarkan rekamannya. Kalau masuk di tengah ya tidak paham pasti. Tapi nggak apa-apa, yuk kita cek uh, apakah kesadaran bisa digenggam, apakah kesadaran bisa dilihat ya. Kayak nggak ada bentuknya, tapi kita berserah. Dan ketika berserah, kita menjadi kesadaran itu sendiri. Ya, dan sekarang kita tidak bisa menggenggam apapun gitu loh. Objek luar nggak bisa kita genggam. Tadi sudah kita bahas. Ya, objek luar nggak bisa kita genggam. Tubuh, pikiran, perasaan, sensasi, persepsi, itu poin satu kali ini. Poin dua, semuanya adalah tertampil, terasakan, teralami di dalam batin. Tertampil, terasakan, teralami di dalam batin. Dan semua adalah batin. Batin ini bukan batinku ya, tapi batin. Bukan batinku. Karena akunya mana coba? Cek dari semua tadi akunya juga tidak ada
aku yang solid. Adanya energi-energi yang berteriak, aku, kayak aku sedih, aku marah, aku bingung, aku takut, aku senang, aku bingung dan lain-lain. Itu energi-energi, tapi tidak ada aku yang solid di situ dan tidak bisa kita genggam juga kesadaran itu. Berarti kesadaran juga tidak bisa kita genggam dan caranya menjadi kesadaran adalah dengan beristirahat dan berserah. Hah, gitu. Bahkan ide soal kesadaran juga tidak kita genggam. Udah sekarang kita berserah lagi, berserah lagi. Berserahnya bukan aku berserah kepada suatu sosok, tapi semuanya diserahkan. Termasuk aku, termasuk semua ide, termasuk semua konsep. Berserahnya total. Oke, dan ketika sekarang kita berserah dengan total, tidak menggenggam subjek, objek, dan semuanya. Kita rasakan yuk bahwa semua saudara-saudari kita tadi, semua subjek, semua konsep aku, semua pikiran, semua perasaan, semua tubuh, semua pengalaman tetap dapat muncul. Dan munculnya ini seperti hologram. Tidak kita genggam, kita rileks dalam suatu keutuhan, kita rileks dalam suatu totalitas. Dan ketika kita rileks di situ, semua bisa muncul dengan alamiah. Pikiran muncul dengan alamiah, perasaan muncul dengan alamiah. Dan kita beristirahat di semua yang muncul seperti hologram. Semua muncul seperti awan-awan. Semua muncul seperti pelangi-pelangi. Nah, di sini sekarang kita tinggal ingat aja, pendek-pendek tapi sering kita ingat. Kita tinggal, kalau pakai bahasa Inggris namanya be that knowingly. Be itu menjadi, be that itu menjadi kesadaran itu, knowingly itu dengan penuh pengertian. Semua orang, semua makhluk, semut-semut, singa, kucing, semuanya itu adalah menjadi kesadaran. Tapi mereka tidak dengan penuh pengertian menjadi itu, tapi mereka ketarik ke dalam pikiran, ketarik ke dalam makanan, ketarik ke dalam nafsu, ketarik ke dalam tubuh. Dan ketika ketarik, mereka bahkan nggak tahu kalau ketarik. Ya, mereka ketarik dan mereka nggak tahu kalau ketarik. Yuk sekarang kita latihan yuk untuk menjadi kesadaran. Kalaupun ketarik, ya nggak apa-apa. Kita tahu kalau ketarik. Oh iya, ketarik nih. Kemudian ingat kembali. Ingat kembali. Ketarik nih. Kemudian ingat kembali. Jadi itu. Semua makhluk adalah kesadaran. Tapi mereka tidak menjadi kesadaran dengan penuh pengertian. Nah, para sahabat, yuk kita ingat kembali. Ingat 3, 2, 1. Oh iya. Oh iya. Nggak perlu ingat apapun karena nggak ada objeknya. Cuma oh iya. Begitu oh iya, berserah, Syuk. Begitu berserah, ya udah, kita saat itu menjadi kesadaran. Tidak perlu, Mas, saya ingin mencapai suatu suwung. Mas, saya ingin mencapai suatu keadaan kosongnya pikiran. Tidak perlu karena dalam menjadi itu saja. Menjadi, disitulah kita menjadi dengan penuh pengertian. Bahkan ketarik pun kita juga tahu itu adalah tarian dari kesadaran. Menjadi dengan penuh pengertian. Nah, di sini ilmunya kemudian dilanjutkan dengan pendek-pendek tapi sering. Ingat. Kemudian dilanjutkan harusnya dengan meditasi tubuh benderang. Jadi setelah kita pendek-pendek tapi sering, kemudian ingat,
Sekarang kita rasain tubuh kita yang dengan penuh pengingatan itu, tubuh kita renggangkan. Kita bantu saudara-saudari kita yang adalah tubuh, pikiran, perasaan semua itu untuk juga, yuk, ayo, kamu juga kesadaran, yuk. Gitu. Itulah namanya meditasi tubuh benderang. Meditasi tubuh benderang itu bukan hanya relaksasi tubuh, tapi adalah yuk, ayo semua pikiran, yuk, ayo semua perasaan, yuk, ayo semua perhatian, yuk, ayo semua sensasi tubuh, semua energi yang kurang nyaman, yuk, semua yuk, dalam kesadaran yuk berserah. Kita serahkan semua sensasi tubuh. Nah, ini kita sedikit yuk, meditasi tubuh benderang. Ya, sambil kita longgarkan, sambil kita goyang-goyang. Setiap nafas pun adalah nafas kesadaran. Tidak ada yang digenggam. Tidak ada si penafas maupun nafas itu sendiri yang bisa digenggam. Kita longgarkan, kita sambil goyang-goyangkan badan kita. Rasakan bahwa semua adalah kesadaran, semua adalah kebenderangan. Kosong tapi benderang, benderang tapi kosong. Benderang ini artinya bisa teralami dengan jelas, tapi kosong. Subjek dan objek tidak bisa digenggam. Kosong tapi benderang, benderang tapi kosong. Berserah, berserah. Nah, sekarang kita tidak hanya berserah secara konsep, kita berserah juga secara tubuh. Kita memeluk semua perasaan, kita memeluk semua pikiran, perasaan dalam lautan kesadaran. Kita adalah lautan. Dan semua ombak-ombak ini kita bantu untuk berserah, berserah, berserah. Nah, ini jadi satu set ilmu yang komplit. Satu adalah kembali mengingat kesadaran. Kemudian yang kedua adalah membantu semua pengalaman lumer dalam kebijaksanaan kesadaran. Nah, dalam proses pelumeran ini kita bisa buka hati dan kita bisa gunakan apapun, seperti nyanyi-nyanyian, suara, atau apapun ya. Kita misalkan gunakan suara boleh saja kita gunakan suara atau gunakan apapun yang sekiranya membantu. Kita boleh memberkahi orang-orang yang kurang berpunya, kita boleh mempersembahkan bunga pada alam semesta, kita boleh berdoa, apapun yang sekiranya adalah ekspresi keberserahan itu. Nah, disitulah ilmunya jadi komplit. Ada kebijaksanaan yang mengenal realitas, dan ada keberserahan dan buka hati yang berserah kepada semua makhluk, berserah kepada keutuhan yang total. Itulah ilmu yang komplit, dan telah diuraikan pada malam ini satu set ilmu yang komplit dengan cara yang sederhana dan mungkin seperti bertahap ya, seperti anak TK, agar supaya yang di dalam Zoom ini ataupun orang-orang yang mendengarkan rekaman ini bisa mengenali kesejatian dengan utuh, dengan pelan-pelan dari melihat bahwa semuanya adalah gelombang-gelombang pengalaman dan semua adalah batin, dan batin pun kosong dan tidak bisa digenggam. Itu disebut jalan tengah karena kosong tapi sadar, sadar tapi juga kosong, dan beristirahatlah secara alami, kemudian membawa tubuh, pikiran, perasaan di dalam keberserahan total. Itu ada banyak nama-nama ilmu ini, bisa disebut Advaita Vedanta, bisa disebut Vaibhasika, Sautantrika, Citra Matra, Madhyamaka, bisa disebut mengenal diri, bisa disebut ngaji rasa, mengenal diri, bisa disebut tubuh benderang, apapun namanya, itu adalah ilmu untuk mengenal realitas dan berserah total, mengenal realitas dan berserah total dalam realitas, mengenal realitas dan berserah total dalam realitas. Demikian telah diuraikan malam ini. Kiranya semua yang mendengar, hendaklah bagi yang bertelinga, hendaklah para sahabat semua mendengar.
Kiranya barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Telah diuraikan malam ini atas nama kekuatan yang utuh dan atas nama tradisi yang telah berjalan dari berbagai sistem dunia. Saya nyatakan agar semua yang mendengar ini diberikan berkah untuk pengenalan sejati. Amin, amin, amin.